Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimah azani Allah wa iyyakum, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang mulia ini bisa kita duduk kembali untuk thalabul ilmi, ya. Karena ilmu ialah sesuatu yang sangatlah penting bagi manusia, sehingga Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, al-ilmu la ya'dilhu syai'un, ya. Namanya ilmu tidak ada amal yang bisa menandinginya, ya. Akan tetapi untuk siapa? Liman salahat niyatuh, bagi orang-orang yang apa? Selamat niatnya, bagus niatnya, diniatkan untuk ilmu, untuk menyangkat kejahilan pada dirinya. Dia niatkan menuntut ilmu untuk apa? Mengangkat kejahilan orang lain juga. Ya, apabila seperti ini niat kita, niscaya kita terus berada dalam dakwah Allah, ya. Karena ketahuilah, ya, pujian-pujian atau ilmu hafalan yang kita hafalkan, hadis berapa ribu, ya, kemudian ilmu fikih berapa jilid sudah kita pahami, gelar yang kita dapat di dunia ini S1, S2, S3, semua ini apa? Dunia, ya. Apa yang mengantarkan kita, apa yang kita amalkan, itu yang akan bermanfaat kepada diri kita, ya. Pujian hanya sebatas di dunia saja. Makanya perhatikan hal ini, ya. Setiap kita menuntut ilmu, setiap kita beribadah, ya, usahakan untuk apa yang kita bilang tadi, ya. Adapun untuk dikatakan rajin menuntut ilmu, banyak hafalannya, ini semuanya apa? Bentuk apa? Pujian saja, dunia saja, ya. Malaikat dan Allah tidak akan pernah menanya antum berapa hadis kita hafal. Tapi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang antum amalkan, itu yang akan bermanfaat, ya. Makanya yang hadis yang antum, ya, terkenal di kalangan antum, ketika ada orang yang mujahid, penuntut ilmu, pembaca Al-Quran, ya, apa kata Allah? Laqad qil, apa yang engkau inginkan di dunia sudah engkau dapat, ya. Dia membaca Al-Quran untuk dipuji, sudah didapat, ya. Dia apa? Mengimpakkan hartanya untuk dikatakan apa? Dermawan, laqad qil, sudah didapat, ya. Dia katakan dia berjihad untuk dikatakan apa? Pemberani, laqad qil, ya. Istilahnya dunia yang diinginkan itu dia sudah dapatkan di apa? Di dunia.
Kemudian apa yang kita akan dapatkan di akhirat kalau seperti itu? Ya, maka ini berkaitan tentang apa yang kita bahas pada malam ini. Ana pribadi, antum semua harus perhatikan hal seperti ini. Ya, niat ini, atau keikhlasan kita untuk menuntut ilmu ini. Ya, jadi sering saya ulang-ulang lagi. Ya, supaya apa? Kita tidak juga elong-elongan dalam menuntut ilmu, ndek temilu-miluan. Harus jelas tujuan antum. Ya, sehingga ilmu yang sedikit tapi antum apa? Amalkan itu lebih baik daripada berak-rak kitab antum. Tapi apa? Pengamalan nihil. Tidak ada pengamalan sama sekali. Ya. Tayyib rahimani wa rahimakumullah. Ini dia sebagai pembuka untuk bab pada malam hari ini. Dan di malam hari ini masih kita di syarah Arba'un Nawawiyah di hadis yang pertama. Ya. Kemarin terakhir kita sudah menjelaskan bahwasanya niat di dalam istilah syar'i itu terbagi menjadi dua. Ya, mungkin selama ini kita kenal niat itu apa? Ikhlas saja kan? Akan tetapi dibagi menjadi dua. Ya. Ulama mengatakan niat bukan sekedar ikhlas saja. Beliau mengatakan yuradu biha ma'nain. Ada dua makna. Yang pertama, saya jelaskan kembali, niat yang ditujukan untuk amal itu sendiri. Ya, membedakan antara mana ibadah yang sunnah, mana ibadah yang wajib, mana yang mustahab. Ya. Kemudian yang kedua, yang sering kita ketahui, niat yang berarti apa? Ikhlas. Ya, niyatun muttajihun ilal ma'bud. Ya, niat yang kita tujukan kepada siapa kita beramal. Ya, saya peruntuk angta ibadah nih. Ya, apabila ini berarti dia berkaitan tentang apa? Ikhlas kita. Apabila niat yang berkaitan tentang ibadah itu sendiri, ya berarti apakah dia sunnah, apakah dia ibadah wajib, ibadah apa? Sunnah, apakah 2 rakaat, 3 rakaat, ya, apakah dia qadha atau ada. Ya, Tayyib, sampai tanya ngerti dah berjamaah. Ini sebagai pengingat sedikit sebelum kita masuk ke ya. Kemudian falihada la yasluh an nahtasra niyyatu fi ma'na al-ikhlas. Ya, muallif mengatakan maka oleh karena itu ya tidak benar atau kurang tepat kalau kita mengartikan niat itu sekedar apa? Ikhlas saja. Ya. Lianna kalamal fuqaha fi niyyati lam yadkhul fi ikhlas. Karena seperti yang kita ketahui, para ulama kita menjelaskan bahwa niat itu apa? Seperti yang kita tadi bilang, ada niat untuk ibadah itu sendiri, ada juga niat yang berkaitan untuk siapa kita beribadah. Thayyib. Faqad jaa fi ayatin katsira al-ikhlas lid-din lillah. Banyak sekali ayat-ayat yang kita temukan perintah untuk apa? Supaya kita ini setiap ibadah kita murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Supaya amalan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam ayat ya, yang sering antum hafal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, surat Al-Bayyinah ayat kelima. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas dalam setiap ibadah kita. Kemudian di dalam hadis qudsi, di mana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka anisyirki. Ya. Saya ini adalah tidak butuh terhadap sesekutuan atau sekutu. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, barang siapa di antara manusia beramal akan tetapi dia ada sekutu di amalan itu, istilahnya Allah dia sekutukan Allah, taraktuhu wa syirkah, saya akan tinggalkan dia bersama apa? Sekutunya itu. Kita beramal untuk apa? Untuk siapa? Kita akan ditinggalkan sama orang tersebut. Ini bukti bahwa amalan yang ada
kesyirikan di dalamnya itu akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelasnya nanti insyaallah akan kita jelaskan. Thayyib. Ya. Di sini ada banyak sekali permasalahan, mudah-mudahan antum bisa paham. Ya. Al-amalu alladhi yakunu fi aslil ibadah atau fi asna'il ibadah. Ada amalan itu asal ibadah tersebut. Ya, misalnya sholat, ya asalnya sholat. Ya. Atau fi asna'il ibadah, atau juga bisa terjadi di tengah-tengah kita beribadah, atau bisa dia terjadi ya, setelah kita melakukan ibadah. Makanya di sini ulama kita mengatakan, fa innal amala idza khalatahu niyatun fasidah. Apabila sebuah ibadah apabila dicampur dengan niat yang rusak, ya, maksudnya niat yang rusak, niat selain Allah Subhanahu wa taala, bisa riya, bisa sum'ah, fa innahu yubtil, maka ibadah itu apa? Batal. Tidak apa-apa. Ya. Wa yakunu dzalika ala qismain, ya, akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, perhatikan baik-baik, an yunshi'al ibadatu lil khalqi. Ada seseorang melakukan sebuah ibadah lil khalqi, untuk makhluk, siapapun itu, apapun itu. Ya. Jadi apa? Tujuan utama dia beribadah itu untuk siapa? Untuk makhluk. Ya, ini yang pertama. Dakhala fis shalah masalan. Ya, diberi kita sebuah permisalan, ada seseorang ingin menunaikan salat. Ya, gelinna salat la li iradatis shalah. Aslinya dia tidak ingin salat. Walakin yuridu ayyarahu fulan. Akan tetapi niatnya itu apa? Ingin dilihat seseorang. Ingat ya, ini berarti asal ibadah itu sudah salah ya. Dia memang melakukan gerakan sholat, akan tetapi tujuan dari awalnya apa? Bukan itu. Supaya apa? Tujuannya supaya dilihat orang ya. Fahadhil sholatu batilah, maka sholat seperti ini batal ya. Kemudian kita kiaskan ke semua ibadah ya. Puasa, berimpak, haji ya. Kemudian wa huwa musyrikun, bahkan ulama kita mengatakan orang seperti ini apa? Musyrik. Kenapa bisa musyrik? Hah? Dia memperuntukkan ibadah kepada selain Allah. Iya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi SAW bersabda, man shalla yurai, ya, saya salat dengan tujuan untuk dilihat, faqad asyraka, sungguh dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Wa man shama yurai, barang siapa yang berpuasa dengan tujuan untuk dilihat, ya, faqad asyraka, dia terjatuh dalam kesyirikan. Wa man tasaddaqa yurai, barang siapa bersedekah menginfakkan hartanya dengan tujuan supaya dilihat, faqad asyraka, sungguh dia terjatuh dalam kesyirikan. Ya, tapi kan ini beda kalau kita bersedekah terang-terangan atau sembunyi. Ini maksudnya niatnya awal itu dia bersedekah untuk apa? Dipuji, untuk dilihat ya. Kalau hukum kita bersedekah kemudian secara terang-terangan tidak ada masalah ya, bagi yang bisa menjaga niatnya atau sebagai motivasi untuk orang lain ya. Ya.
yakni hina ansha as-shalah al-wahida anshaha yura'i. Ketika dia menunaikan sholat, dia tidak menunaikan sholat kecuali dia ingin apa? Dilihat. Ya. Fa inna insya'il muslim ibadatuhu jami'an 'ala riya' hadza ghair mutasawwar. Akan tetapi kata mu'allim mengatakan seorang muslim untuk melakukan semua ibadah itu untuk dilihat ini tidak mungkin. Pasti ada suatu ibadah dia akan peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kayak ulama mengatakan semua ibadah muslim tidak mungkin semuanya itu niatnya untuk apa? Untuk dilihat. Ya, wa inna ma yaqa'ur riya rubbama fi ba'di ibadatil muslim. Akan tetapi seorang muslim bisa saja terjatuh dalam riya ini di sebagian ibadahnya. Ndek kan? Nggak ada kita lihat seorang muslim, ya muslim sejati, semua ibadahnya apa? Riya, sum'ah. Ya. Kecuali dia munafik, kecuali dia kafir juga. Makanya ulama kedua imma wa amma riya'ut tam fi jami'il a'mal fa inna hadha la yatasawwaru minal muslim. Ya. Riya secara umum di setiap ibadah atau di semua ibadah tidak mungkin terjadi kepada seorang muslim. Wa innama yakunu minal kuffar wal munafiqin. Ya, dan ini adalah sifat-sifat orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang apa? Riya secara menyeluruh. Mereka orang-orang munafik, apakah dia beribadah kepada Allah dia karena Allah? Tidak. Liyura'un, untuk dilihat. Sehingga orang-orang munafik, ya, kalau sholat isya, sholat subuh, mereka apa? Abot, malas. Kenapa? Mendarang kita anak nggak ke depadain zaman nangka kancan mulai nangka selapuk terang dia milih sholat tengah kalem gini kita sih dengan dulu pada zaman Nabi, ya, diceritakan atau digambarkan bahwa orang munafik kalau sholat isya, sholat subuh ini apa? Berat, karena nggak dilihat. Dia sholat mau enggak, ya. Jadinya semua ibadahnya itu didasarkan murni apa? Di atas keriaan, supaya dipuji, supaya dilihat sama orang. Ini orang munafik, tidak ada iman. Ya, dia tampakkan Islam tapi dalamnya apa? Kufur. Kemudian orang-orang kafir, ya, untuk siapa mereka beramal? Ya, apakah untuk Allah? Tidak mungkin, karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, sifat-sifat orang munafik. Ya, Allah berfirman yura'unan nas wa la yadhkuruna illa qalila. Sifat-sifatnya mereka beribadah ingin dipuji, ingin dilihat manusia. Dia hanya mengingat Allah sedikit. Ya, inilah sifat-sifat orang munafik. Dan orang-orang munafik, orang yang paling senang dipuji walaupun dia tidak mengamalkan hal tersebut. Ndak ngene. Padahal udah tuang gawe bapak lagu pujinya itu senang gitu, sadar. Ya. Ini adalah salah satu sifat orang munafik. Ya. Thayyib. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama apa? Yang pertama, asal dari ibadah itu sudah apa? Rusak. Ya. Niat dari awalnya sudah rusak. Dia melakukan ibadah bukan untuk ibadah. Ya. Sekarang yang kedua, an yahdutsa taghyirin niyyah fi asna'il ibadah. Terjadinya perubahan niat di tengah-tengah kita lagi beribadah. Wa hadza lahu ahwal. Dan kondisi seperti ini beberapa kondisi. Yang pertama, an yubtila niyatul asliyah. Dia batalkan niat awalnya, niat asalnya. Tadinya dia niat beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, dia batalkan itu. Ya, wa yaj'alul ibadata li hadzal makhluq. Kemudian dia jadikan ibadah itu untuk makhluk. Ingat,
Hukumnya sama dengan hukum yang pertama, akan tetapi kondisinya berbeda. Yang kedua ini, awalnya dia sholat apa? Dia beribadah untuk Allah, akan tetapi dia batalkan. Dia ubah niatnya, saya akan beribadah untuk si fulan misalnya. Maka kalau kayak gini keadaan kita, maka ibadah itu apa? Batal. Ya. Kenapa? Li'annahu abtala niyataha wa ja'alil makhluq. Karena dia batalkan niat yang pertama itu. Kemudian dia niatkan untuk makhluk. Nah, ini yang keadaan yang pertama. Hukumnya sama bagian yang pertama. Kemudian kondisi kedua, perubahan niat di pertengahan ibadah. An yazida fi shalah li ajli ru'yati ahadin nas. Ya. Dia tambah gerak-geriknya bacaan sholatnya untuk dilihat manusia. Ingat, awal dia murni beribadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sholat, dia puasa murni untuk Allah. Akan tapi di pertengahan ditambah. Ya, kita anak dengan harusnya dia baca apa? Tasbih 3 kali, dia jadikan 10 kali. Ya. Gitu terus dia tambah supaya apa? Kelihatan lama, khusyuk. Ya. Karena niatnya apa? Dilihat. Yarahu ahadu talabil ilmi aw walidihi aw kabiril qaum wa imam al masjid fa badalan an yusabbiha thalatha tasbihat atala fi ruku'. Ya, ingin dilihat seorang imam, orang tuanya atau tokoh, sehingga seharusnya dia baca tasbih 3 kali, dia baca 10 kali. Kemudian dia perpanjang rukuknya. Ya. Istilahnya gerak-geriknya itu melebihi batas maksimal sudah ya. Fahadal amalu zaid alladhi nawa bihil makhluk yubtil. Ingat, amalan yang lebih ini yang diniatkan untuk tadi dilihat, maka amalan itu batil, tidak diterima. Li'anna niyatuhu fihi li ghairillah. Karena niatnya apa? Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan innamal a'malu binniyat. Yang sudah kita jelaskan pertemuan sebelum-sebelumnya. Lakin perhatikan baik-baik. Aslul amali salihun. Tapi tetap asal amal tersebut tetap soleh, benar. Ya. Akan tapi yang rusak itu apa? Yang tadi, yang ditambah-tambah itu. Ya, ini ada perbedaannya dengan gambaran yang pertama. Ya, ngerti dan ini berjamaah? Ya. Jadi awalnya dia berniat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di pertengahan dia tambah, tetap ada niat, akan tetapi dibarangin apa? Ingin dilihat orang, sehingga dia harusnya 3 kali bertasbih dipanjangin. Makanya dibilang fahadal amal zaid. Amalan yang dilebih-lebihkan ini untuk dilihat ini, itu apa? Batal. Ya, adapun aslul amali sholih, ya, walaupun secara umum asal amal itu benar, ya. Li'anna hadin niyah ma'arad li aslil amal. Kenapa mu'allim mengatakan ya asal amal itu benar? Karena dia memulai amal tersebut apa? Dengan niat yang benar. Wa inna ma'aradat li ziyadati fi ba'dihi. Akan tetapi di pertengahan timbullah apa? Niat-niat yang salah. Dan ini sering terjadi kepada kita. Sering terjadi, apalagi kalau udah ada atasan kita, atau ada orang yang kita hormati, atau ada orang yang kita sukai. Awalnya apa? Nggak ada itu apa? Niat itu masuk di kepala kita, ya sholat untuk Allah, tiba-tiba datang, wah aja. Harusnya 3 tasbihat diperpanjang. Ya, perpanjangnya ini untuk apa? Untuk dilihat. Ya, ini dia gambaran yang kedua. Yang ketiga, an ya'rada lahu hubbus sana wa hubbuz zikri ba'da tamamil ibadah. Ya.
akan timbul senang terhadap, akan muncul di hati ini senang terhadap pujian, ya, senang disebut setelah selesai melakukan ibadah, ya. Ingat, ini setelah apa? Selesai melakukan ibadah. Kama law amila al-ibadah lillah. Ya, diteraskan kepada kita, ada seseorang apabila mengamalkan suatu ibadah seperti sholat, menghafal Quran, puasa sunnah, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da dzalika ra'a man yusni alaihi. Akan tetapi setelah melakukan itu apa? Ada orang yang memuji, "Ayo Pak Cunda, rajin bae sida sholat, ya, rajin bae sida puasa." Ini senang sida? Ya, senang. Namanya apa? Dipuji, tidak mungkin deh apa? Disilik dengan, ya, dipuji, oh bahagia kita, ya. Wa raghaba fil mazid fid dakhilihi fa hada la yuhramu asl ibadah. Ini tidak merusak apa? Ibadah kita, ya. Karena terjadinya apa? Setelah kita melakukan ibadah. Makanya, ya, di hadis Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ara'aita ar-rajul ya'mal 'amalan minal khair wa yahmaduhu an-nasu 'alaihi?" Wahai Nabi Allah, bagaimana pendapatmu seseorang melakukan amalan yang baik? Ya, ingat amalan baik ini, puasa, sholat, ya, baca Quran, berimpak, ya. Kemudian wa yuhmadu alaihi, kemudian setelah itu dia dipuji sama orang. Apa pendapatmu? Kata Abu Dzar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tilka ajilu busyra lil mu'min. Ya. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin. Ya, kabar gembira disegerakan. Di dunia sudah dapat dia kabar gembira, apalagi di akhirat. Makanya gambaran ketiga ini sama sekali tidak merusak ibadah kita, ya. Makanya kita sudah kemarin jelaskan, orang yang melakukan satu ibadah di saf yang pertama, misalnya sholat, saf pertama sholat pada ini beda-beda mau ini tidak mau apa sama sekali, ya. Tergantung ya niatnya tadi yang kita lihat, ya. Misalnya ada kalau orang ke masjid, ya, niat awalnya dia sholat untuk pengurus masjid, apa hukum sholatnya? Batal, karena niat awalnya ini, ya, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi para jamaah, ya, sebagian besar ibadah itu murni kita kejar untuk mendapatkan pahala. Tapi ada ibadah-ibadah yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya mendapatkan pahala sekaligus apa? Keuntungan di dunia ini. Apa contohnya? Silaturahim. Silaturahim mendapatkan apa? Rizki akan diluaskan, umur dipanjangkan. Ini dunia nih. Hah? Kemudian orang yang berjihad, Nabi mengatakan apa? Man qatala qatilan falahu salabuhu. Sai nyemati le medan perang, maka apa yang digunakan orang yang dibunuh itu miliknya. Ngerti dan niki? Baju besi, lamun nara, emas, iya wah pena. Sehingga ada orang berjihad, saya akan berjihad supaya dapat apa? Ghanimah. Nah, yang gambaran yang pertama, kedua ini boleh apa tidak? Kata ulama kita boleh. Karena Islam apa? Syariat kita apa? Membolehkannya.
Ya, menunjukkan itu barang siapa yang silaturahmi maka apa rizkinya wa yunsha'u rizquhu, dilapangkan, kemudian umurnya dipanjangkan. Meh kalau silaturahmi ya akan ku mau rizki si luwe umur si belo ning luwe itu ya. Makanya boleh kata ulama kita ya. Begitupun pula orang yang berjihad, tapi ingat dia niatnya sama apa? Untuk mengejar ridho Allah sama ini yang tadi dunia ini, digabungkan dua-duanya ya. Apakah sama orang yang berjihad, orangnya silaturahmi akan tetapi murni untuk mendapatkan pahala dengan orang yang tadi kita sebutkan? Ya tentu beda katanya. Ini satu pahala sama apa? Dunia. Ini satu murni untuk apa? Ngejar pahala. Tapi walaupun itu ya tidak boleh kita apa? Melarang, apalagi menyalahkan orang kalau bisa. Oh meh saya sakit mangkane ne pulat meh terlalu jenguk, terlalu berziarah, terlalu silaturahmi kan ke oh kan sekeluwe rezeki kita ya sekebelo umur ta dia demele ya. Ini nggak apa-apa karena apa? Syariat yang mengatakan seperti itu ya. Tapi tentu dengan niat lillah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ngerti di para jamaah? Karena ini bab-bab terakhir kita di dalam hadis yang pertama ini iya. Makanya di balangan sini faman wasalar rahim yuridu wajhallah wa yuridu aidan an yusabu fid dunya bi kasratil arzaq wa bin nas'i fil athar ya'ni tulul umri fahada lahu dzalik ya. Seandainya ada orang yang keluar dari rumahnya untuk silaturahmi, dia bertujuan untuk mendapatkan apa? Pahala di akhirat dan pahala di dunia iya, untuk dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falahu dzalik ya. Melenakah yang mengumbe ya, kemudian jangan kita apa ya, bersifat ekstrim. Oh ini lain niatnya nih, padahal apa syariah membolehkan ya. Li ajli anna syari' haddu ala dzalik ya. Apa kata muallif? Karena syariat Islam haddu ala dzalik, menganjurkan hal tersebut ya. Wa man jahada fi sabilillah wa niyyatu khalisun lillah wa litakuna kamatullah yal ulya walakin yuridu aidan maghniman. Ada seorang yang keluar berjihad di jalan Allah iya. Ikhlas karena Allah, ingin menegakkan ajaran Allah, akan tetapi dibarengi dengan itu apa? Ingin mendapatkan ya, ghanimah meh sekat pemeh taatan ya meh telo berjihad ya. Tapi ingat awalnya niatnya lillah, beserta dengan itu supaya dia mendapatkan harta rampasan, maka ini apa? Boleh ya. Boleh. So kendak beda sholat demi kepeng enakan darah dari lah nih ya. Akan benta kepeng sholat meh nggak ada iya. Tapi perlu kita yakin para jamaah ya, justru pahala yang tidak nampak atau ganjaran yang tidak nampak ini lebih apa? Lebih utama kita kejar. Karena siapa yang janjiin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah gunanya iman seseorang mukmin. Dia yakin terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun tidak terlihat oleh kasat mata ya. Karena kalau terlihat oleh kasat mata terlalu apa? Terlalu mudah untuk orang mengikuti ya. Misal ada orang mengatakan siapa sholat berjamaah di subuh hari Selasa tanggal segini saya kasih langsung mobil di depan ngombe tadahana jam telu rame masjid lu jam telu jangankan subuh jam 3 ini manusia yang janjikan mobil tapi apa karena dia nampak cepat orang apa percaya. Seorang mukmin dia gunakan apa? Imannya untuk menampakkan janji-janji Allah itu di depan matanya
sehingga dia terus apa? Semangat. Seperti dari para jamaah, justru ini apa namanya? Gunanya iman yang kita ada di dalam hati ini. Yakin akan janji Allah. Ini lantaran dene penggitan, aduh, ngimpak kita kan sekena kurang doang kayak penggong kan. Padahal kan, ya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedekah itu tidak mengurangi rezeki, tapi kenyataannya apa? Perlu diperbaiki. Ya. Perlu diperbaiki. Ya. Ini dia yang berkaitan tentang ya niat di dalam bab ini. Ya. Kemudian tadi kita juga sudah jelaskan dua orang yang antara niatnya berjihad, kemudian dia inginkan maslahat dunia bersama orang yang murni berjihad, tidak dia menginginkan maslahat dunia, ini tentu berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ya, masalah perubahan niat. Ingat, ini masalah apa? Perubahan niat ketika kita melakukan suatu ibadah. Ya. Bukan menggabungkan niat. Kita ngubah niat ketika kita beribadah. Ya. Makanya ulama kita, salah satunya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, mengatakan, menyimpulkan ibadah ini ada dua bentuknya. Yang pertama, khususnya sholat, ya, ada namanya sholat muayyan sama sholat mutlak. Sholat muayyan ini ya, sholat yang ada sebabnya. Zuhur, asar, apa sebabnya? Masuk waktu. Ya. Ketika antum sholat zuhur jam 9 pagi kena enggak. Ya. Ini sholat muayyan yang ada sebabnya. Ya. Kemudian rawatib, bisa antum sholat rawatib tanpa ada sholat fardu? Nggak bisa. Ya. Kemudian tahiyatul masjid, bukan tahiyatul masjid lebalik. Kererenan tuh sudah kan? Sholat apa nih? Sholat tahiyatul masjid ini, kalau balik itu sholat balur tuh, nggak boleh. Sholat selesai wudhu, ya, ini semua ada silahnya sebab-sebabnya. Sholat duha dan semisalnya. Ini namanya sholat muayyan. Kemudian sholat mutlak, sholat yang tidak ada sebabnya. Antum tiba-tiba mau tidur, sholat sunnah, maka ini sholat mutlak namanya. Ya. Sekarang nanti ada perubahan niat. Misalnya yang pertama, ya, perubahan niat dari sholat muayyan ke muayyan yang lain. Sholat yang ada sebabnya ke sholat yang ada sebabnya juga. Contoh akan jelas paham, ya, dengan sholat asar, ya. Akan tetapi dia lupa sholat zuhur. Uras tiba-tiba waktu asar, sholat asar. Di tengah ingat dia belum apa? Sholat zuhur. Dia mau ubah niatnya, sholat zuhur. Kan sama-sama 4 rakaat kan? Saya ubah niat saya ke sholat zuhur. Ini boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya. Kalau tetap dilaksanakan dua-duanya apa? Batal. Harusnya apa? Dibatalkan yang pertama, dia kemudian sholat zuhur dulu baru sholat asar. Yang pertama ngerti sudah nih, muayyan ke muayyan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, sholat mutlak ke muayyan. Tadi sholat mutlak yang apa? Yang tidak ada sebabnya. Kemudian kita ubah di tengah-tengah, maunya yang ada sebabnya. Ini kebanyakan ulama kita tidak membenarkan juga. Contohnya apa? Antum sholat jam 9 dari kantor, selesai wudhu, ya, bincang-bincang sholat, kemudian di tengah-tengah, yuk, kan ini waktu duha, saya ubah aja sholat duha. Ini bagian ulama kita bilang nggak boleh. Ya. Kemudian yang diperbolehkan itu
sholat ya yang mutlak, kemudian apa? Sholat muayyan ke sholat mutlak. Contohnya ya, dia ingin sholat tahiyatul masjid atau sholat, bukan tahiyatul masjid, sholat rawatib isya. Kebiasaannya dia selalu mengerjakan sholat ba'diyah isya ini di rumah. Tiba-tiba mungkin ya, dia suatu hari dia kerjakan di masjid. Setelah dia apa? Sholat isya, kemudian apa? Di masjid. Pergilah ke rumah. Tadi kan kebiasaannya kita bilang apa? Tiba-tiba di tengah diingat. Yuh, kan wah, aku baru apa? Sholat ba'diyah isya. Ya, berarti saya ubah ke sholat mutlak. Maka ini apa? Diperbolehkan. Iya. Ya, sama juga kondisinya seperti orang yang niatnya sholat 4 rakaat qobliyah zuhur misalnya. Azan orang dia ubah menjadi apa? 2 rakaat. Ya. Maka ini kata ulama kita dibolehkan. Ingat, ini perubahan niat, bukan menggabungkan niat. Ya, makanya perhatikan dalam perubahan niat ini. Ya, justru makanya nggak semele-mele kita apa? Merubah niat kita. Oh, saya mau sholat ini, tiba-tiba langsung diubah. Ya. Tidak bisa. Apalagi tadi kita lihat sholat yang ada sebabnya. Ya. Adapun antum mau jadi imam, kemudian ada yang nepu antum merubah niatnya menjadi imam, maka ini apa? Boleh, seperti apa yang dilakukan apa? Nabi Muhammad SAW dari Ummina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, awalnya dia jadi makmum, kemudian apa? Ada sahabat datang menjadi dia ubah niatnya menjadi imam. Ya. Wallahu taala alam, ini dia. Adapun untuk menggabung ya, niat ibadah ini dikatakan oleh ulama kita tijaratul ya, ulama ya, barang dagangannya para orang-orang alim. Ya, satu ibadah di apa? Niatnya diperbanyak supaya itu dapat. Ya. Tapi mana lebih afdol? Misalnya antum sholat subuh. Sebelum sholat subuh antum wudu, masuk masjid. Mana lebih afdol antum niatkan sholat tahiyatul masjid, sholat selesai wudu, sholat qobliyah. Jadi satu atau dipisah-pisah? Tergantung waktunya, Hasan ya. Ingat, boleh ya, akan tetapi pasti lebih afdol yang memisah-misahin. Dari segi apa? Dari segi semuanya. Pertama, ruku lebih banyak, tasbih lebih banyak, baca Fatihah lebih banyak. Ngerti antum? Ya, walaupun kalau antum gabung waktu mepet semuanya bisa dapat antum itu. Ya, makanya antum melihat mungkin tinggal sedikit, antum gabungkan semua, ya insya Allah ya ibadah-ibadah ini kita akan dapatkan pahalanya. Wallahu taala alam. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas hadis kedua. Hadis kedua dari kitab ini hadis apa? Yang sering kita dengar dengan hadis Jibril. Ya. Hadis Jibril menerangkan kepada kita ya apa namanya? Dasar-dasar beragama. Dari apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Insya Allah kita akan baca lebih dalam lagi di kitab ini supaya kita tahu ya apa hakikat Islam itu, apa yang dinamakan iman itu, apa dinamakan ihsan itu. Taib, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan setelah azan, ya mungkin ada teman paham bisa ditanyakan insya Allah setelah azan. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du.
sekiranya kalau ada hal-hal yang belum dipahami tadi para jamaah, silahkan ditanyakan. Kalau ada saya jawab, kalau saya tidak bisa, wallahu taala a'la wa alam, mungkin besok kita cari nanti jawabannya. Lamun darah cukup pak? Tayyib satu. Cerita. Berarti ada hadis bukan cerita. Iya. Apakah ini sahih atau tidak sebagaimana? Di zaman Nabi sedang sholat sendiri. Terus ada yang Nabi mengatakan Allah itu sedekah dengan orang itu. Kita ikut sholat dengannya. Nah, sahabat ini apakah sedang sholat wajib atau sholat sunat yang pertama? Saya belum mengerti apa namanya konteks secara umum hadis ini. Ada seorang sholat, Ya, sholat. kemudian ada sahabat yang lain, kemudian Nabi menyuruh dia sholat. Bersedekah dan orang itu untuk meraih. Oh, taib. Ini ada sebuah hadis. Kalau kita bahas ini di kitab Sholatul Jamaah. Ya. Wallahu taala alam. Ya. Hukum asal, makanya ketika kita ingin bermusafir, kemudian kita sudah sholat, wah jamak kan misalnya wah qasar ya. Apabila kita ada di masjid tersebut, ya, jumhur ulama kita memerintahkan kita untuk sholat, ikut sholat supaya tidak terjadi fitnah. Ini yang pertama dulu sebelum kita jawab. Ya. Jangan beralasan karena antum sudah sholat kemudian antum duduk-duduk di apa? Di teras itu. Karena banyak kita lihat sekarang ini. Yuk kan duduk di teras sholat, ya wah itu sholat. Kalau gitu jangan di masjid. Ya. Ini yang pertama. Kemudian ya, hadis yang diceritakan oleh Nabi SAW, ya, ala turid an tatasaddaq li akhika fasalli ma'ah, supaya dia dapat pahala jamaah, ya, maka ini benar, ya. Dan boleh hukum beda niat seorang imam dan makmum, ya, boleh, ya. Sekarang imam sholat apa sunnah, antum sholat wajib, boleh. Imam sholat sunnah, antum sholat wajib juga apa? Boleh. Ya. Ya, misalnya antum ya lolos tindu, kelolosan, namanya manusia kan? Kalau capek apa? Lolos. Tiba-tiba antum ke masjid, antum dapatkan orang satu sholat di tiang, sedangkan antum belum sholat wajib. Jangan tanyakan apa niat dengannya. Dia kayak sholat sunnah apa sholat ini, nggak ada. Nih ya, Nabi nggak pernah menanya sahabat. Ini sama juga kayak terjadi di ketika Nabi SAW sholat malam, ya, atau ketika Nabi SAW sakit juga. Ya. Tidak perlu dia menanyakan sholat apa itu, ya Tobin jawab bilang sholat. Ya. Silahkan masuk kemudian apa? Niatkan apa yang antum inginkan. Ya. Ketika dia salam, ya antum bangun kalau antum masih kekurangan rakaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya. Tapi hal ini sangat sulit terjadi kecuali kita di berpergian. Ya, kecuali kita di berpergian. Ya, apalagi kalau kita bahas masalah sholat apa saja yang memiliki dua waktu. Ya, agak sedikit terjadi. Contohnya sholat isya, disebutkan oleh ulama kita memiliki dua waktu. Ya, boleh orang melakukannya seperti saat ini dan boleh apa? Tengah malam. Sehingga nyeletuk teman saya. Kalau kita lakukan tengah malam, ya syekh, sama siapa kita kan? Sholat. Dan kita apa? Ketinggalan keutamaan sholat berjamaah.
Wallahu taala a'la wa alam. Arab Malek? Iya, satu. Tadi kurang jelas ya, menggabungkan sholat sunnah. Iya. Umpama tahiyatul masjid, sholat wudu dan qabliyah tadi. Kita gabungkan ketiga-tiganya, bagaimana? Boleh seperti itu, Ustaz? Kita gabungkan, niatnya yang kita gabungkan, ya. Maka itu boleh. Ya, karena dia sama-sama ibadah sunnah. Ya, tapi kalau kita bicara yang lebih afdol apa? Dipisah-pisah. Alasannya apa? Ya, tambah banyak rakaat. Ya, kemudian yang paling afdol sholat sunnah, rakaat sholat sunnah itu apa? Masna. Ya, dua. Ingat, ini yang paling afdol. Tapi bukan berarti tidak boleh 4, 8, boleh. Ya. Sehingga di sini terjadi apa namanya? Ketidakterimaan bagi kita yang sudah berkeyakinan sholat tarawih 4 rakaat itu apa? Salah. Ketika dijelaskan sama salah satu ulama kita itu enggak apa-apa. Ya, akan tapi paling utama, makanya Nabi mengatakan sholatul laili masna. Ya, dalam ya Bulughul Maram atau kitab-kitab fikih yang lainnya, sholat sunnah itu 2. Ya, yang lebih afdal apa? 2 rakaat. Adapun ada yang orang yang sholat langsung 4 rakaat atau 8 rakaat, milih-milih. Nah. Yang penting yang paling afdal apa? Akan tetapi apalagi yang untuk sholat tarawih lebih afdal dan lebih apa namanya manusiawi. Kenapa saya bilang manusiawi? Gimana kalau sekarang ada imam sholat tarawih langsung 8 rakaat, rakaat kepitu kebelet sih deh ngumpit adana ilah karis kayak ini kan lagu apa kebelet antum sudah mau apa ngeluarkan sesuatu maka lamu kebatlang pitu rakaat hilang. Nah itu makanya ya rahmatan lana sebagai apa silahnya paling kasih sayang lah untuk kita semua ya. Dua ya, ini dia wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian ya untuk merubah niat sunnah ke wajib juga sama aja. Karena apa? Sholat yang apa kita bilang tadi mutlak sama muayyan, sama-sama muayyan. Misalnya sholat fajar qabliyah, antum di tengah-tengah sholat sunnah qabliyah, antum bilang ya kan gua abot sholat sunnah gua bahajok sholat subuh, nggak boleh. Nggak boleh ya. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun untuk menggabungkan ya ibadah sunnah ya kemudian jumlah rakaat sama, maka ini tijaratul ulama ya. Waktu tinggal 3 menit, antum tidak mungkin sholat satu-satu kan ya. Misalnya sholat tahiyatul masjid, sholat wudu 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat qabliyah 2 rakaat duluan jarak dengan sholat subuh. Maka hal ini kalau waktu tidak memungkinkan bisa digabungkan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Tapi mungkin Nawir aja udah antum. Terkait dengan niat itu Ustaz. Iya. Terkadang kan bisa saja niat itu digabung antara untuk beribadah kepada Allah dan mendapatkan dunia juga. Iya. Ya, tadi itu misalnya berjihad dan satu sisi dia tidak ingin dapat ghanimah. Iya. Kan? Atau mungkin puasa juga kan barang siapa yang berpuasa karena iman dan Taqwa. pahala juga bisa Mansoma iman mahtisab. ada batasan-batasannya, karena seringkali kita dengar ya kadang-kadang ustaz-ustaz itu mengajarkan sholat duha biar dapat rezeki yang banyak misalnya. Yeah. Atau ada orang yang ketika dia mau ujian atau mau tes PNS misalnya rajin dia ke masjid Ustaz, rajin sholat malam ya. Nah ini gimana nih Ustaz? Oh ini kan thayyib. Dia beribadah untuk mengejar dunia, ini beda halnya dengan apa yang kita gambarkan yang pagi, yang tadi. Yang tadi 2 konteks itu dia melekat dalam satu hadis. Istilahnya dia silaturahmi, Allah mengatakan barang siapa yang silaturahmi ganjarannya apa?
Tapi orang yang seperti ini ada maunya sama Allah baru apa? Ini duga-duga Allah ini. Ya, dia mau lulus PNS rajin, selesai dari PNS lulus dia lupa Allah. Ini musibah besar ini. Ya. Ini udah nampak dari dia itu bahwa dia beribadah bukan untuk apa? Bukan untuk Allah. Dan ini banyak juga kejadian. Bahkan ada orang ngeluh ke saya, nggak boleh saya namanya. Beliau mengatakan saya ini nggak ada PNS sekarang kan aparat, nah? Apa? Wah 2 ton, rajin ku sholat, jok masjid teman. Ku jadi imam, ku jadi khotib, dan teman deh ngaku kan. Astagfirullah. Nah, niat-niat seperti ini, perbaiki niat saya bilang. Ya, antum mau lulus nggak lulus, antum tuh tetap hamba Allah. Dengan tetap apapun pangkat kita di dunia ini, tetap kita butuh dengan apa? Ibadah. Jangan lantaran tujuan kita sudah capek, lupa kita apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini musibah dunia. Ya, ini dia musibah dunia. Ya. Akan tetapi hadis yang kita jelaskan, silaturahmi atau yang apa namanya, yang berjihad, Nabi menganjurkan untuk menyemangati. Makanya kita bilang kalau ada orang yang silaturahmi dengan tujuan lillahi ta'ala, ingin mendapatkan pahala, kemudian dia tujukan itu apa? Supaya apa? Rezeki lancar, umur panjang, mah akan langat, nggak apa-apa. Iya. Tapi orang yang antum sebutkan tadi itu apa? Itu niatnya apa? Tidak. Kalau dia benar niatnya beribadah untuk Allah, akan terus mudawamah. Ya, akan terus kesenambungan, istiqomah dia. Ya, Allah Ta'ala a'lam. Dunia ini dibandingkan akhirat tidak ada apa-apanya para jamaah ya. Jangan kita jual akhirat kita lantaran apa? Dunia. Dunia sebanyak-banyak antum kumpulin, rezeki antum yang sudah apa? Yang antum makan. Yang lain jadi apa? Perkelahian. Anak antum kan? Istri antum, apalagi kalau istri antum banyak kan? Anak ini, harta ini milik saya. Kelahi. Antum sudah apa? Kubur. Iya. Tayyib, Allah Ta'ala a'la wa alam. Terakhir. Terakhir. Dulu kita senang dipuji. Iya. Sampai sekarang kayaknya. Ya, kita tahu bahwa pujian itu tidak baik. Iya. Kita jengkel kalau dipuji. Iya. Tapi ada teman yang tukang memuji. Nah, bagaimana cara kita menjadi teman yang tukang memuji itu? Dulu kita sering dipuji. Itu ya namanya hukum pujian ini memang sebagian ulama kita mengatakan ya, seolah-olah kita menjerumuskan saudara kita ke jalan yang tidak benar. Akan tetapi wallahu ta'ala a'lam, masalah pujian ini kalau memang benar adanya ya kita katakan alhamdulillah. Tapi nasihati ya, jangan selalu sering memuji, karena terlalu sering memuji ini membuat antum apa? Goyah, ya kan? Awalnya mungkin antum berimpak ini murni karena apa? Sering dipuji, malah akan terpuji kita. Nah, ini dampak pujian. Makanya dalam satu hadis kalau ada yang muji antum apa lempar dia pakai apa? Pasir, tapi dende kan. Istilahnya itu cuma apa? Ya, istilah supaya antum tidak senang dipuji. Ya, tapi kan namanya manusia sekarang ini haus dengan pujian. Ya. Musibah terbesar manusia sekarang ini apa? Semua ingin dipuji. Ya. Makanya antum melihat di YouTube, di TV, kenapa bisa seperti itu? Mereka ingin apa? Pujian. Ya. Kalau pujian sudah kita dapat, udah. Apa lagi? Ya. Ini dia wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian bagi antum yang memuji, jangan lupa sebut ya masya Allah. Jangan lo bagus suara anda. Jangan gagah wajah dah. Jangan lupa apa? Masya Allah, supaya apa? Enggak kena penyakit ain orang tersebut, atau supaya apa? Tetap berkah apa yang dimiliki orang tersebut. Ya. Makanya Nabi mengatakan apabila kita kagum atas apapun itu, kita sebut apa pertama? Masya Allah. Ini salah satu ya thariqah jalan supaya orang tidak kena
penyakit ain. Thayyib. Wallahu taala a'la wa alam. Mudah-mudahan apa yang kita ambil pada malam hari ini bermanfaat untuk Anda pribadi dan antum semua, dan mudah-mudahan ilmu yang kita ambil ini bisa kita amalkan ya. Kita amalkan, kita dakwahkan ya, sehingga terus kita mendapatkan pahala jariah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.